kamu, tulis pertanyaannya, dan nanti pertanyaannya itu nanti akan dikumpulkan ke Ustaz. Nanti kertas ini akan Ustaz kembalikan kepada kamu setelah kamu nanti lulus 3 tahun atau 6 tahun kemudian. Mudah-mudahan kertasnya tidak hilang. Ustaz akan simpan di bank MK. Nanti di tempat yang paling tidak tersentuh oleh manusia dan tidak tersentuh oleh api supaya terbakar. Dan nanti akan dibacakan 3 tahun kemudian apa yang telah kalian tuliskan di untuk diriku 10 tahun yang akan datang. Nah, terus yang ketiga nanti permainan yang ketiga adalah nanti kita membuat pohon membuat pohon. Nanti pohonnya digambar dulu, tapi tidak digambar daunnya, hanya dibuat pohon aja. Sudah bagus. Ini ciri-ciri Ustaz yang harus bagus baik. Lama kita dulu Ustaz. Ada sama Ustaz? Nanti kita buat pohon ya, di pohon. Kita bikin pohon ya. Nanti kita bikin ininya ranting-rantingnya. Nanti di sini nih ada ranting-ranting lagi ya. Ada ranting lagi ini. Nanti di sini di pohon ini akan dibuat kertas kayak model, boleh digunting terserah ini. Nanti dibikin masing-masing, nanti ditempelkan cita-citanya di sini dari masing-masing kalian. Namanya pohon cita-cita. Ya. Itu ya, insyaallah waktu Ustaz tidak banyak, jadi kita hanya sampai jam 10 ya. Karena Ustaz ini timernya mahal. Jadi kalau banyak-banyak nanti kali nggak sanggup bayar Ustaz. Oke, siap. Kita mulai dari yang pertama. Kita baca acara kita ini dengan bermulakan Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang memulakan bacaan Bismillah pada hari ini, insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama Ustaz, mohon maaf dulu para asatidz ya. Ustaz, ini kehadiran antum mau ngapain di sini? Biar sama-sama belajar keabidan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini dulu ya. Pertama kita kalian nanti siapkan kertasnya ya. Jadi kita tidak nulis dulu, mendengarkan 10 menit berupa perenungan dari Ustaz. Pertama Ustaz mau tanya kepada kalian. Ini pertanyaannya memang agak sulit. Tapi yang sudah belajar agama, yang sudah belajar di sekolah, apalagi sekolah dasar Islam terpadu ya, bukan termahal ya. Ustaz mau tanya, menurut kalian, kita pakai kalian dari sini atau pakai antuna? Padahal sama ya, sama. Kalian dan antuna sama. Kalau pakai antuna jadi Islami banget gitu ya. Pertama Ustaz mau tanya kepada semua ya, mengapa Allah menciptakan kalian? Ini bukan ditulis, jangan ditulis. Ini adalah ya, Ustaz ingin membawa alam pikiran kalian ya, dan nanti yang memberikan jawaban itu adalah pikiran dan hati kalian. Mengapa Allah menciptakan kalian? Ya, simpan ya pertanyaan itu ya. Nanti kalau mau Ustaz minta dijawab boleh dijawab. Kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Yang kedua, apakah kalian ingin hidup
hidup biasa-biasa saja atau ingin menjadi orang yang super luar biasa? Saya ulangi Pak, jangan ditulis kakak, jangan, ini bukan acara penulisan ya. Ikutin instruksi Ustaz ya. Ini Ustaz pengen memasukkan pertanyaan ini kemana? Bukan ke kertas, tapi Ustaz pengen memasukkan pertanyaan ini ke dalam pikiran kalian dan juga ke dalam jiwa kalian. Coba tunjuk pikirannya di mana? Mana pikiran? Pikiran di sini. Ayo, pikiran di mana kakak? Pikiran di sini. Jiwa di mana? Jiwa. Kalau janji jiwa di mana? Oh, janji jiwa tuh di jalan itu ada kopi janji jiwa. Itu tempatnya Ustaz Mul itu ya, janji jiwa. Minum kopi ya. Pertanyaan pertama, mengapa Allah menciptakan kalian? Itu ya. Jawab nanti dengan pikiran dan jiwa kalian. Kalau nggak ketemu jawabannya, jangan ngarang. Ya, nanti akan kita diskusikan. Yang kedua, apakah kalian ingin hidup biasa-biasa aja atau ingin hidup super luar biasa? Oke, bisa kasih waktu 1 menit buat berpikir. Silakan. Menit buat berpikir. Haus? Sudah? Baik. Sudah dijawab sama pikirannya? Pikirannya bisa memberikan jawaban? Kak Aja? Oke. Kalau Kak Aja mungkin langsung menyebutan ayatnya. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan pertanyaan pertama tadi? Mengapa Allah menciptakan kita? Silakan kakak. Iya, sini duluan berarti dia yang mau jawab. Ayo. Silakan. Sekarang Ustadz buka sesi jawaban. Silakan kalian menjawab sesuka-suka apa yang ada dalam pikiran kalian. Kenapa Allah menciptakan kita atau kalian? Oke, siapa bisa jawab? Yang bisa jawab nanti lebih dulu masuk surga dari Ustaz. Ya. Boleh nggak pertanyaan jawabannya ngarang? Boleh nggak? Ya. Namanya juga belajar. Nanti dibetulin kalau salah. Ya, siap? Jawabannya tidak perlu 1 lembar, nggak perlu 2 paragraf. Jawabannya cukup singkat aja. 1, 2, 3 kalimat. Iya, kakak, silakan. Iya. Tadi pertanyaannya apa? Oh, diulangi lagi pertanyaannya. Enggak. Oke. Tadi pertanyaannya mengapa Allah menciptakan kita? Iya. Sudah masuk? Biarkan dia masuk dulu sepenuhnya ya. Biarkan dia dulu ke dalam pikirannya masuk semuanya, nanti baru dibuka. Ya. Karena tiada Allah. Ya. Karena selain Allah tidak ada yang menciptakan.
Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Karena selain Allah tidak ada yang. Wah, ini luar biasa akidahnya nih, masya Allah. Ini dua akidahnya bagus nih, luar biasa. Tepuk tangan buat siapa namanya? Nazifah. Nazifah. Namanya Nazifah. Bersih, masya Allah. Bersih. Kakak bersih dari segala hal-hal yang membutuhkan Allah. Syukran. Jawaban yang bagus ya. Nilainya mumtaz. Jiddan. Oke, yang berikutnya silakan. Kakak yang paling belakang boleh. Lagi menikmati nasi ya kakak, lagi menikmati matahari. Ya kakak. Ustaz doakan nanti kalian itu cita-citanya dikabulkan sama Allah. Kalau langsung jawab, iya kakak. Buat beribadah kepada Allah. Ini jawaban yang lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan, masya Allah. Tepuk tangannya temen itu, tangannya kok jangan ada. Masya Allah, sampai memerah itu telapak tangannya ya. Masya Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, masya Allah. Kakak dari SDIT atau dari negeri? SDIT. Masya Allah. Hafalannya sudah banyak, masya Allah, tabarakallah. Ya, dan pertanyaan atau jawaban dari kakak siapa namanya? Kakak Raisa, masya Allah. Jawaban dari Kak Raisa adalah jawaban Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Masya Allah. Akidahnya 100, akidahnya 100. Dua-duanya mumtaz. Ayo, satu lagi. Satu lagi. Ayo kakak. Ustaz yakin kakak pengen mau apa? Pengen menyebutkan. Tapi masih ada rasa takut-takutnya. Tenang, saya gak makan orang. Ya. Ayo kakak satu lagi. Ayo. Sebelah sini. Ini nggak apa-apa, walaupun ini santri lama nih, boleh kalah dengan di dekat. Satu jawaban lagi. Ayo, karena waktu kita bergerak ya, jangan habiskan waktu kita untuk menunggu jawaban. Ayo kakak, satu lagi. Mengapa Allah menciptakan? Sebenarnya sudah cukup ya. Jawaban dari kedua tadi ini sudah sangat. Bahkan saat Quraisy pun memberikan penjawaban tadi itu sudah sangat cukup. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi Ustaz pengen mungkin ada jawaban yang versi lain. Ayo kak, satu lagi. Kakak, ayo belajar jadi pemikir ya. Ya. Sudah? Saya hitung 3 kali. Kalau tidak ada jawaban berarti kita tutup ya. 1. Jawab. Oh tidak. Oh Bapak. Sedangkan Allah kalau ada hamba-hambanya yang berdosa yang bersalah tetap diampuni sama Allah. Apal satu hal ini kalau kamu salah nggak diapa-apain, ya nggak diapa-apain. Ya, oke silakan kakak. Untuk saling mengenal sesama makhluknya, masya Allah, jawaban yang bagus. Jawabannya juga jawaban Quran. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi. Masya Allah. Tadi Ustaz lupa membeli permen. Mengajar Ustaz nggak ada permen? Ada sih. Ada. Di kantor saya. Oh, ambil di kantor. Ya saya. Punya saya. Di tas ada di tas. Iya, Baik, kita tutup pertanyaan pertama ya. Sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua. Tapi pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan yang bersifat kunci jawaban, tapi pertanyaan yang bersifat kesiapan kalian untuk menjemput agar kalian menjadi. Nah, di sini ada 2 pertanyaan lagi.
Itu apakah kalian ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja atau yang super luar biasa? Berarti ada dua pilihan. Mau yang pilih mana? Apakah menjadi manusia biasa saja atau manusia super luar biasa? Coba yang menjawab dengan jadi manusia biasa aja, angkat tangannya. Oke, angkat tangan. Ini jawabannya atau dua pertanyaan ini, dua jawaban ini tidak ada salah di antara keduanya. Dua-duanya benar. Angkat tangan yang kedua, siapa yang ingin menjadi manusia super luar biasa? Angkat sama-sama. Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Kenapa kalian memilih yang kedua? Menjadi manusia super luar biasa. Apakah tidak cukup jadi manusia biasa? Hah? Bagaimana ciri orang yang hidup manusia biasa ini seperti apa? Manusia biasa itu cirinya seperti apa? Ya mukanya sama Ustaz, mukanya bukan manusia, tangannya tangan manusia, sebenarnya tinggal manusia, matanya mata manusia. Itu dari sisi fisiknya. Nah, bagaimana manusia biasa? Manusia biasa itu yang dia tidak pernah ada semangat untuk mengejar apa? Mengejar kunci yang sedang lari. Tidak ada semangat untuk menyaingi atau menandingi teman-temannya yang Masya Allah juara satu pidato bahasa Inggris, juara satu pidato bahasa Arab, juara satu olimpiade matematika. Dia bilang udah santai aja. Berarti manusia biasa ini dia hanya apa? Ya cukup dia belajar biasa aja. Mau nilainya jelek, mau nilainya bagus, tidak ada masalah. Itu namanya manusia biasa. Diajak sholat, tak dulu deh, manusia biasa. Ya, berarti manusia biasa ini ciri satu. Ya, dia ini biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ya, tidak semangat sholat, tidak semangat baca Quran, tidak semangat belajar, biasa. Datang waktu makan dia makan, datang waktu tidur dia tidur. Itu namanya manusia biasa. Tapi kita ingin sebagaimana tadi kalian mengangkat kedua tangan kalian ingin menjadi manusia super luar biasa. Itulah pilihan yang paling luar biasa. Nah sekarang bagaimana cara kita mewujudkan agar kita menjadi manusia super luar biasa? Oke, sekarang Ustaz pengen bertanya kepada kalian. Siapa kira-kira sosok yang pernah kalian lihat dengan kepala mata kalian, baik secara visual ataupun secara dari TV atau dari mana, dari media, yang kalian anggap mereka itu adalah orang-orang yang sukses luar biasa, yang menurut kalian itu ini layak saya jadikan sebagai inspirasi saya? Siapa? Kakak boleh nyebutkan namanya? Ya. Bukan nama kakak disebutkan, nama sang inspirator tersebut. Siapa kira-kira yang menginspirasi kakak ini bahwa orang ini orang luar biasa? Siapa? Kakak. Sebuah akun, sebuah sepupu, Masya Allah. Jadi dia mencari inspirasinya tidak pakai jauh, nggak nyari ke tempat lain. Cukup di keluarganya sendiri, sepupunya hafal 30 juz. Allahu Akbar. Siapa namanya? Nama sepupunya? Iman. Iman. Usia berapa? Nanti tanya ya. Udah kuliah terus? Kuliahnya di mana? Di Bandung. Mah, dia muter-muter di Bandung kuliahnya, Masya Allah. Hah? Gratis. Dia kuliah juga gratis. Dari hasil dia menghafal Quran 30 juz tersebut. Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan kakak, Masya Allah. Kapan-kapan kita hadirkan ya saudaranya ya. Kita hadirkan ke FG, boleh ya? Kita undang ya, tapi jangan mahal-mahal undangnya. Ya. Boleh kita undang.
kasih nanti. Ya, baik, terima kasih ya. Jazakumullah. Oke, siapa di antara kalian lagi? Boleh dari saudara, boleh dari media, boleh dari YouTube, boleh dari mana aja yang menjadi sosok-sosok inspirasi kalian. Kalian kagum kepada mereka. Ada? Itu kebanyakan Minum alkohol. Dia enggak. Terus yang kedua? tapi dia enggak juga. Karena dia suka donor darah. Suka? Donor darah. Donor darah, masya Allah. Tiga? Terus dia kan punya sepatu emas gitu. Uh-huh. Itu dia sumbangin buat Palestina. Masya Allah, dia punya sepatu emas, dia sumbangkan untuk Palestina. Masya Allah, luar biasa. Yang keempat, Dia main di Liga Arab. main di Liga Arab dan sekarang sudah tinggal di Saudi Arabia. Betul. Yang kelima? Oke. Tepuk tangan buat Kak Alika, Masya Allah. Tadi Ustaz bilang ya, Ustaz tidak membatasi siapapun orang-orang hebat di dunia ini harus kita berikan apresiasi kepada mereka. Tapi dengan standar bukan yang negatif ya, bukan yang negatif, tapi hal-hal yang positif. Aku Ustaz punya Ustaz, butuh, aku kenal banget dia gitu. Kerjanya mabuk-mabuk. Nah, itu nggak bisa jadi inspirasi ya. Atau dia jadi gangster terkenal di dunia yang jadi yang kita cari adalah inspirator yang hebat. Masya Allah, seperti Kak Alifah tadi sudah. Kamu mau nanti ketemu sama beliau? Ada masalah? Mau itu? Ya bagus ya, ini salah satu yang fenomenal itu adalah Cristiano Ronaldo. Ustaz sebenarnya hobi main bola tapi karena udah dekat dengan Quran jadi nggak hobi. Cristiano itu salah satu, Ronaldo itu apa kehebatannya? Ya, dia memang orang yang sangat peduli ya. Dia Ustaznya kakak di mana? Oh dari luar. Tapi lupa namanya. Kira-kira inisialnya apa? Dia udah hafal Quran, ada portalnya. Kakak selalu dengerin itu kasetnya sampai sekarang. Masya Allah, terutama walaupun dia tidak tahu tidak apa namanya ya, tapi dia inspirasi. Itu satu-satunya yang menjadi inspirasi kakak. Ada nggak yang lain? Nggak ada, dia aja. Mudah-mudahan kamu nanti dipertemukan dengan itunya Ustaznya ya. Kalau nggak di dunia di surga, amin ya Rabbal alamin. Tapi jangan ketemu sama istrinya ya. Nggak paham. Ya kita cukupkan dari sesi yang pertama ini ya, sesi refleksi atas kita ya. Nah, Ustaz doakan mudah-mudahan kalian adalah orang-orang yang betul-betul memilih ingin menjadi manusia yang super sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kita masuk. Sekarang Ustaz sudah sediakan ada kertas yang sudah dibagi sama kalian semuanya ya. Sekarang kakak Ustaz minta untuk menuliskan surat. Dan judulnya adalah, silakan ditulis judulnya. Judulnya adalah Untuk Diriku 10 Tahun Yang Akan Datang. Tulis dulu judulnya, biar nanti dari judul itu kamu bisa mengembangkan. Nanti saya akan pandu ya. Saya kasih judul, saya kasih subjudul, dan Ustaz nanti kasih juga ini bentuk suratnya. Judulnya Untuk Diriku, bukan untuk diri kamu ya, untuk diriku ya. Untuk diriku 10 tahun yang akan datang ya. Judulnya Untuk Diriku 10 tahun yang akan datang. Iya, sorry ya, mohon maaf ya kakak-kakak. Bisa seperti ngajar mahasiswa jadi cepat ya. Udah saya terlambat ini ya. CCP soalnya. Oke, judulnya Untuk Diriku 10 tahun yang akan
untuk diriku 10 tahun yang akan datang. Untuk diriku 10 tahun yang akan datang. Oke. Sekarang kita kasih pertanyaannya 5 saja untuk memudahkan dia. Sebenarnya ada 2 pilihannya, silakan. Kalian memilih mengembangkan judul ini untuk diriku 10 tahun yang akan datang. Apa yang akan kalian siapkan? Boleh dikembangkan atau Ustaz buat lagi pertanyaan agar kalian mudah untuk menyusunnya. Kira-kira pilih mana? Pilih kalian yang mengembangkan cita-cita dokter. Jangan langsung kayak gitu. Ya, jadi buat prosesnya dulu. Ya, buat prosesnya untuk menjadi apa? Untuk meraih cita-cita itu. Apa cita-citaku? Ya. 2. Mengapa aku memilih cita-cita itu? Boleh. Oh, boleh mikir, Mas. Terus kali ini ya. Welcome Nada. How are you? Sudah besar beliau, Ustaz. Oh, deh. Ilmunya saya. Ilmunya sih. Mengapa aku memilih cita-citaku itu? 3. Orang yang ingin aku bahagiakan. Jadi kan cita-citanya apa? Mengapa memilih cita-cita itu? Dan setelah cita-cita itu dicapai, siapa yang akan kamu bahagiakan? Orang yang akan ingin aku bahagiakan. Mimpi besar kalian itu mencapai cita-cita itu. Misalnya cita-cita pengen manusia seperti itu selama 10 tahun. Itu gimana caranya bisa menjadi manusia itu 10 tahun? Ya ada beberapa kayak gitu sih cita-citanya itu 10 tahun. Ada Ustaz, asal kafe itu kan gitu kan bagi itu. Yang terakhir, yang kelima adalah apa doaku untuk Allah. Dan ini saling berkait ya, dari yang cita-cita ini doaku untuk Allah. Apa doaku untuk Allah? Oke, silakan ditulis ya dengan tulisan yang bagus jelas supaya nanti kita bisa membacanya. Jangan tulisan dokter ya kan? Biasa dokter tulisan parah juga.